bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lemah. Om Swastiastu. Selamat siang sahabat desa semuanya, dimanapun berada. Berjumpa kembali di acara podcast. Perkenalkan, nama saya Ketan Darut, pendamping lokal desa Dudu Timur, Kecamatan Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh di desa Dudu Timur. Beliau adalah kepala desa 3 periode di desa Dudu Timur. Nah, pada kesempatan siang hari ini juga, materi yang akan kami bahas adalah bagaimana desa Dudu Timur dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim. Nah, sebelum lanjut Pak, kami persilakan untuk memperkenalkan diri, begitu juga mungkin Pak Mekal bisa memperkenalkan potensi ataupun kaitannya dengan desa Dudu Timur. Untuk waktu, silakan. Terima kasih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Budi Pawana, jadi saya kepala desa Dudu Timur. Terima kasih Pak Tut, pendamping desa luar biasa selama ini sudah kita ajak bersinergi dalam terus menggali potensi-potensi yang ada di desa Dudu Timur. Jadi memang potensi di desa Dudu Timur memang lumayan dilihat dari utamanya view, kemudian potensi-potensi dusunnya sangat luar biasa yang terus kita gali dan kita kembangkan. Dan desa Dudu Timur ini terdiri dari 9 dusun, dan dari 9 dusun ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi contoh di Putung, jadi ada mungkin wisata Putung, kemudian di Pateng baru kita kembangkan juga dari dana desa, dan itu juga dari bantuan pihak ketiga membangun destinasi baru yaitu Patung Brahma dan air terjun Desa Satu. Jadi muaranya semuanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan di desa. Dan dari potensi-potensi yang ada dari 9 dusun ini terus kita kembangkan. Jadi untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan kita ucapkan terima kasih banyak. Jadi kalau selama ini desa tidak pernah bermimpi untuk membangun desanya, tetapi dengan adanya dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, jadi kita memiliki mimpi-mimpi baru dalam membangun dan mengembangkan potensi yang ada. Dan dalam perjalanan ini pastilah seperti penanggulangan kemiskinan selama ini dan sekarang penanggulangan kemiskinan yang ekstrim. Jadi memang kita sudah mengambil langkah-langkah yaitu dengan melakukan validasi data yang lebih akurat, terutama di kemiskinan yang sangat ekstrim itu. Jadi selain juga bantuan-bantuan yang bisa kita akses dari BNT, kemudian PKH, kemudian dari BNPDB, tapi kita juga ada melepaskan bagaimana desa itu mencoba memberikan ruang kepada warga masyarakatnya untuk peluang kerjanya, yaitu dengan melakukan padat karya. Jadi dengan padat karya secara otomatis akan mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Oke, terima kasih Pak. Dalam kaitannya dari 9 dusun yang ada di desa Dudu Timur, jumlah angka kemiskinan dari pertama Pak Gede memimpin terus sampai di tahun 2022 jumlahnya berapa dan penurunannya seperti apa Pak dengan adanya dana desa dan program yang lain dari desa? Ya, jadi memang awal dari KK yang kita miliki itu 1.700 di awal itu 2009 itu kita memiliki KK miskin yang cukup fantastis, jadi 723-an pada saat itu. Tapi mulai bergulir dengan perkembangan, kemudian masuknya dana desa ke desa, jadi secara langsung dengan bantuan pemerintah pusat itu, jadi mulai dengan adanya kerja gotong royong, kemudian dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, jadi bisa kita kikis sampai ke angka 300, dan di tingkat 300 ini memang sangat sulit kita turunkan karena faktor usia daripada masyarakat itu sendiri. Oke, baik Pak. Dari awal 700 di tahun 2022 menjadi 300 di 2 DP 2019. Nah, di tahun 2022 yang penerima KPM utama BP-nya 117 Pak. Nah, mekanisme dari pemerintah desa untuk menentukan warga atau penerima KPM ini layak atau tidaknya, mungkin mekanisme itu bisa Pak Mekal ceritakan proses yang dilakukan dari pemerintah desa Pak. Baik, terima kasih. Betul. Jadi memang di 2019 pada saat kita bisa melakukan penekanan kemiskinan ini, kemudian terkena badai COVID-19. Jadi angka kemiskinan yang selama ini abu-abu yang bisa kita tanda tangan ini akhirnya melonjak dia. Ada yang putus kerja, putus apa, dan
akhirnya tadi pelonjakan 2 kali lipat lagi, jadi mereka mencarinya ke angka 700 lagi gitu. Tapi kita mengambil langkah-langkah antisipasi itu dengan dana-dana yang bisa dibantu, kemudian dana-dana CSR, kemudian bantuan dari dinas sosial dan sebagainya. Paling sedikit terjadi stagnan, artinya tidak ada penambahan yang lebih dari yang kayak itu. Kemudian langkah terakhir kita bantu dengan ketahanan pangan ya, menjadi ketahanan pangan petani kita yang hampir sawahnya luas, yang hampir 55 hektar itu kita tangani dan kita berikan bantuan. Jadi kita berikan bantuan pada warga masyarakat dari bibitnya, mesin, kemudian pupuk, kemudian kelengkapan yang lainnya. Jadi kita tanggung selama 1 musim panen. Mudah-mudahan di Desember ini jadi warga masyarakat pada saat menanam itu tidak mengeluarkan modal, karena kita semua kita ambil di desa. Selain itu juga kita buat kelompok-kelompok miskin, terutama di pengolahan ikan. Jadi kita buatkan kelompok-kelompok, ada 3 kelompok untuk pembibitan, terutama di kelompok keramba ikan. Jadi itu usaha-usaha yang kita lakukan untuk menekan kemiskinan tersebut. Jadi sebenarnya kita sudah memiliki data. Duda Timur itu sudah memiliki data valid karena kita memiliki pemetaan melalui aplikasi Smart Desa yang kita bangun. Jadi pemetaannya itu sudah kelihatan mana yang warna biru, mana yang warna kuning, dan mana warna merah. Jadi begitu warna merah, titik rumahnya sudah kelihatan, kemudian yang abu-abu kita juga tetap kasih titik. Dan kenyataannya benar, bahwa begitu ada goyongan ekonomi sedikit saja, maka yang warna abu-abu ini jadi merah ya. Berarti aplikasi Smart Desa memang membantu, terutama kewilayahan dalam menentukan pada saat validasi data. Validasi data. Orang si A dengan D ini memang layak untuk menerima atau tidak layak menerima, mungkin data itu. Nah, ruang lingkup lebih lanjut Pak, kaitannya dengan pemerintah kabupaten, provinsi, pusat dan lain sebagainya. Responnya terhadap terutama pemerintah pusat kaitannya dengan dana desa bagaimana? Jadi harapan saya jadi dana desa ini tetap bisa digulirkan kepada desa karena desa sangat membutuhkan. Kalau awal kita tidak pernah bermimpi ya, karena saya kepala desa sudah 3 kali, jadi mengikuti proses perkembangan. Jadi kita tidak pernah bermimpi punya jalan, punya apa yang sebenarnya ini sangat diimpikan oleh warga desa. Nah untungnya 2014 ada undang-undang desa, kemudian bisa diberlakukan di 2015. Desa itu baru punya mimpi, oh saya mau bangun jalan, mau apa. Jadi di Musdes itu lebih ceria. Jadi kehadiran peserta Musdes itu lebih ramai dia, karena ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Kalau sebelum-sebelumnya untuk Musdes saja, untuk apa Musdes? Karena kan tidak dapat apa yang dia aspirasikan, tidak pernah tersentuh. Tetapi dengan adanya dana desa ini kan tersentuh. Jadi semua lapisan masyarakat itu menikmati, terutama di titik awal itu adalah memang kita prioritaskan adalah dana desa yang lebih banyak untuk membangun jalan. Karena itu mimpi mereka. Mimpi masyarakat itu adalah mereka punya jalan yang ratusan tahun yang belum pernah tersentuh, hanya bisa kita sentuh dengan dana desa. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Sahabat desa, itu tadi bincang-bincang saya dengan salah satu tokoh desa Duda Timur. Dia sudah 3 kali menjabat sebagai perbekal desa Duda Timur dan sekaligus sudah merupakan tokoh ketua forum perbekal Bali. Dan dari pemahaman beliau sudah barang tentu proses yang dilakukan pemerintah desa dalam hal penanganan kemiskinan selalu dengan mekanisme sesuai dengan standar operasional atau undang-undang yang berlaku, melakukan musdisus, melakukan verifikasi berdasarkan by name by address, kelayakan untuk menerima BNT atau program-program lain kaitannya dengan pengendasan listrik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan Pramu Santi. Om Santi. Bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan